Alhamdulillah, tentunya lisan kita ini tidak pantas apabila kita tidak sampaikan bersama-sama pada pagi hari ini. Cuacanya cukup cerah ini, puja-puji syukur kepada Allah. Ayo kita bersama-sama menyampaikan puja-puji syukur itu kepada Allah, karena rupanya Bapak Ibu, kiranya kita pada pagi hari ini masih mendapat anugerah dari Allah, perkenannya gitu, untuk bisa rawuh nih, untuk bisa menghadiri Ahad Duha ini bersama-sama pengajian di Masjid Panjenengan Ad-Da'wah ini. Alhamdulillah, karena kita rupanya masih mendapat anugerah dari Allah. Insya Allah Bapak Ibu dalam keadaan sehat nih, insya Allah. Ya, tentunya kita sangat berharap sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, kemudian diparingi Allah selamat gitu. Ya sehat ya selamat, masalahnya belum tentu sehat itu selamat, itu belum tentu. Ya sehat tapi gak selamat, atau selamat tapi tidak sehat ya, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita berharap SS ini buatan suara Surabaya Bu, tetapi yo sehat, yo diparingi selamat oleh Allah, dimudahkan Allah semua aktivitas kita, dilancarkan Allah semua aktivitas apa kita, kemudian juga dikabulkan permohonan kita semuanya, diparingi rezeki oleh Allah lancar, amin, rezekinya lancar ya, lancar ini, tapi rezeki yang Bu, halalan thayyiban mubarakan. Jadi rezeki yang halal, yang penuh berkah insya Allah. Nih Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini tentang orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Ini temanya. Ya, orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Ini gini, kita kan sebagai orang yang beragama Islam, orang yang beragama Islam itu dijamin oleh Allah melalui nabinya Muhammad, itu pasti masuk surga. Jadi pasti. Nabi Muhammad pernah bersabda begini, man akhiru kalami bikulli la ilaha illallahu dakhalal jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya itu masih ada kalimat la ilaha illallah, itu Nabi Muhammad berani menjamin orang itu pasti akan dimasukkan surga. Nabi Muhammad ngomong gitu. Nah, tapi nuwun sewu, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad itu juga itu disampaikan. Oh, ini saya sampaikan ke panjenengan ya. Ini masuk surga itu khusus orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Lainnya orang yang tidak beriman kepada Allah itu pasti dia masuk neraka. Dan ini pedoman orang Muslim Bu. Ya, pedoman orang Muslim itu gitu. Nanti akan saya sampaikan ke panjenengan. Nah, oleh karena itu, tetapi orang Muslim yang masuk surga itu tadi, itu rupanya ada 4 keadaan. Jadi Nabi Muhammad itu sapa wonge sing akhir hayate isih ana kalimat la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Cuma mlebu swarga itu ana 4 model manusia. 1, masuk surga tanpa hisab. Insya Allah Bapak Ibu ini akan dimasukkan surga tanpa melalui proses hisab. Amin, amin, amin. Tanpa melalui proses hisab. Kemudian yang kedua, masuk surga tapi melalui proses hisab. Yang ketiga, masuk surga tetapi
setelah dihisab itu ternyata hasilnya itu draw. Kenapa Bapak Ibu draw ya? 50-50. Misalnya dosanya 50, dosanya ya 50, pahala ya 50. Jadi misalnya itu maksudnya mudahnya kita bisa memahami. Jadi dosanya 50, pahalanya 50. Itu berarti 50-50 draw. Setelah dihisab, setelah ditimbang, ternyata hasilnya itu sama. Maka di dalam surat Al-A'raf nanti akan saya sampaikan, orang itu menoleh ke kanan itu melihat surga, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kemecer, apa kemecer itu? Orang biasanya kepingin makan rujak itu kan ngiler. Kemecer itu ngiler ya. Itu tapi gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dosanya ini ditarik oleh dosanya yang 50 itu. Gak bisa masuk surga, oleh berdosa sosial. Tetapi dia melihat ke kiri, melihat neraka. Tapi dia nggak bisa masuk neraka karena ditarik pahalanya yang 50. Paham Bu? Jadi dia punya pahala 50 karena dia nggak bisa masuk neraka, tapi dia sangat takut, psikis gitu. Jadi modelnya susah jiwanya itu, ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam neraka itu. Gitu. Dia tidak bisa masuk neraka, dia juga gak bisa masuk surga. Nah, terus gimana? Itu terombang-ambing. Makanya, nanti tak tunjukkan ayatnya ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan di dalam hadisnya itu, orang kayak gini ini bermasalah. Jadi dia rupanya mengharap syafaat. Bapak Ibu, mengharap syafaat. Nah, pertolongan. Termasuk syafaatnya membaca Quran, syafaatnya membaca sedekah, syafaatnya itu syafaatnya puasa, syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya syafaatul udma, itu ya syafaat yang agung. Itu berasal dari Nabi Muhammad. Jadi umat manusia ini yang beragama Islam itu demo, ngeluruk, apa istilahnya kata orang Jawa. Jadi pokoknya itu sambat kepada nabinya masing-masing. Tetapi nabi-nabi itu rupanya tidak bisa menolongnya. Akhirnya jatuhlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad itu dapat izin untuk bisa memberikan syafaat itu kepada umatnya atau kepada umat lain, para nabi-nabi yang lain. Itulah namanya syafaatul udma. Itulah ini kasusnya bagi orang-orang yang draw tadi setelah dihisab. Nah, ini kemudian yang keempat, masuk surga setelah dihisab, setelah ditimbang, ternyata jeblok hasilnya. Apa Bu jeblok nih? Nah, rugi. Lebih berat mana? Dosanya sama pahalanya? Dosanya. Lebih banyak dosanya. Oh, loh. Sehingga dia harus masuk ke neraka dulu. Disebut dalam hadis Nabi, orang yang kayak gini ini dilebok neraka dhisik sampai terkikis, habis dosa-dosanya, baru kemudian ditarik oleh Allah, diangkat dari neraka itu, dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sering mendengar nih hadis ini, nah gitu. Jadi orang yang beriman pun juga bisa masuk neraka nanti, tetapi akhirnya dia masih punya masa depan, gitu. Dia diangkat dari neraka itu. Walaupun mungkin ada stempelnya di sini. Ini Bu, citoknya ada stempelnya, mantan neraka. Di sini ada tulisannya gitu. Nah, itu nanti akhirnya karena dia malu, apakah aku ini masih bisa masuk surga itu? Itu maksudnya begitu Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya orang yang beriman tadi, orang yang masih ada dua kalimat syahadatnya tadi, itu merupakan kartu sakti. Makanya orang yang beragama Islam itu beruntung
karena mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Nikmat iman itu nikmat yang paling gede. Masalahnya masa depan orang itu masih terselamatkan karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi jenis manusia yang nomor 5 itu kan, 1, masuk surga tanpa hisab, masuk surga balik hisab, masuk surga 50-50, masuk surga tapi nyemplung rokok dulu. Ini yang kelima ini. Orang ini karena dia tidak punya iman kepada Allah, tidak pernah mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan. Dia punya Tuhan sendiri. Dia punya Rasul sendiri. Dia juga tidak mau percaya sama Muhammad itu sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dia juga tidak percaya bahwa Quran itu kitab suci. Ada enggak Bu orang yang model kayak gitu? Banyak. Lebih banyak daripada yang beragama Islam itu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan Allah. Ada Tuhan namanya Sang Yang Widiwasa, Hinayana Mahayana. Ada Tuhan namanya Brahmana Wisnu Siwa. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ada enggak? Itu kan berarti bukan Tuhan Allah namanya. Tapi Tuhan lain selain Allah. Padahal Tuhannya orang Muslim itu adalah Allah. Itu dituangkan dalam janji kita, ikrar kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Allah semata. Ya, itu jadi berarti orang yang kayak gini ini disebut oleh orang Muslim jenenge wong kafir. Menurut orang Muslim, jenenge wong kafir, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak mau percaya kitab suci sebagai kitab Quran sebagai kitab suci. Dia juga tidak mau menerima Islam itu sebagai agama. Padahal agama yang benar, saya ulang, agama yang benar itu hanya satu. Itu agama samawi, agama wahyu, dan lainnya itu agama budaya, bukan agama wahyu. Yahudi, Nasrani, tidak ada instruksi dari Allah di dalam Quran maupun hadis bahwa umat manusia disuruh memeluk agama Yahudi, tidak ada. Kecuali itu orang Yahudi sendiri yang ngomong gitu. Kecuali orang Nasrani sendiri yang ngomong gitu. Maka orang yang tidak mau mengakui Islam sebagai agama yang benar, itu disebut kafir menurut orang Muslim. Tapi menurut Pancasila enggak. Orang menurut Pancasila itu gini, yang penting bertuhan. Maka mereka pun juga tidak mau dikatakan kafir. Loh, aku bertuhan kok dikatakan kafir. Itu jari Pancasila. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Indonesia ini dulu kenapa para pendirinya itu tidak mendirikan negara Islam? Saya ulang pertanyaannya. Kenapa Indonesia ini dulu para pendirinya itu kan wong pinter-pinter ya. Ya wong jenius-jenius pinter. Tetapi kenapa Indonesia itu tidak didirikan negara Islam? Panjenengan saya tanya. Ini jawaban panjenengan. Ini hasil pengajiannya Ahad Duha ini. Berdosa apa enggak pendiri negara itu karena tidak mendirikan negara Islam? Berdosa apa? Tidak. Pak, dosa bukan? Kenapa? Dosa? Tidak. Tidak. Karena waktu itu kan mayoritas suku Indonesia kan nggak sama. Baik. Jawabannya 100. Jadi ibu, orang pendiri negara tidak mendirikan negara Islam nggak berdosa. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada dalam agama Islam orang memaksa agama supaya memeluk Islam? Ada nggak? Nggak ada dalam Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memeluk agama.
Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini Quran. Disebut dalam Quran lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak ada perintah supaya mendirikan negara Islam, itu nggak ada, Pak. Wong kita juga tidak disuruh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Kalau seandainya negara ini negara Islam, mesti nih orang dipaksa supaya masuk Islam. Padahal dalam Islam nggak ada. Tidak boleh kita maksa orang lain untuk memeluk agama. Itu tadi ayatnya, ya, surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ngeten Quran ini, ya, al-ayah. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad waktu di Madinah itu mendirikan negara Islam atau mendirikan negara Madinah? Negara Madinah, bukan negara Islam. Cuma Nabi Muhammad mempunyai sahabat-sahabat itu mayoritas Islam, seperti di Indonesia mayoritas Islam. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Itu yang pertama, alasan yang pertama kenapa Indonesia tidak didirikan negara Islam. Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Karena apa? Nabi Muhammad itu dulu di Madinah itu, Pak, agamanya macam-macam. Ono Nasrani, ono Majusi, ono Yahudi. Ada, Pak, di Madinah itu. Lah Indonesia sebelum merdeka apa sudah ada agama Hindu, Buddha? Sudah. Lah mengingat inilah alasannya bahwa para tokoh-tokoh kita pendiri negeri ini tidak dijadikan negara Islam karena agamanya macam-macam pada saat itu. Ono Hindu, ono Buddha, ada lagi Nasrani, sudah ada. Ada Konghucu, sudah ada, Pak. Islam apa negara ini belum merdeka masih ada negeri itu apa agama-agama itu, sehingga ya bukan negara Islam, negara kesatuan dan persatuan, negara kebangsaan, negara yang menghormati orang pemeluk agama masing-masing. Jadi agama masing-masing dihormati dan kita disuruh memang untuk tetap berdakwah agar supaya agama kita ini tetap terus kita pertahankan, karena masing-masing manusia itu berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Benar Bapak Ibu? Sedikit ya. Jadi oleh karena itu silakan, itu hak asasi manusia, maunya mau agama apa saja silakan. Tetapi kita orang Muslim, kita mempunyai idealisme bahwa kita disuruh oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah. Wala tattakhidul khutwatalat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Al-Baqarah 208. Itu ayatnya. Saya teruskan. Oleh karena itu, menurut Pancasila, tidak ada orang kafir di Indonesia ini. Karena dia harus berketuhanan yang Maha Esa. Kecuali komunis, ateis, itu beda lagi permasalahannya. Tapi negeri ini punya idealisme, ya, punya ideologi, yaitu Pancasila. Siapa saja yang diam di negeri ini, maka harus berketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut Pancasila nggak ada orang kafir karena semuanya bertuhan. Paham? Oke. Teman saya Bu, apa yang saya sampaikan produk kenceng titik. Agak kenceng ya Bu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya Pak. Insya Allah. Saya teruskan. Akan tetapi menurut agama Islam, orang itu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak mau mengakui kitab suci Quran sebagai kitab suci, tidak mau mengakui bahwa Islam sebagai agama yang satu-satunya yang benar. Bukan agama paling benar, saya ulang. Islam itu agama yang benar, bukan agama paling benar. Ya, nggak ada agama yang benar kecuali Islam. Kita orang Muslim, apa tidak punya keyakinan begitu? Ya kan Pak, punya keyakinan. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, syarat pertama bahwa kita besok masuk surga itu, syarat pertama agamanya harus Islam. Nek ono wong gak agama Islam,
itu pasti tidak akan bisa masuk surga. Ada enggak ayatnya dalam Quran? Ada. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Panjenengan buka surat Ali Imran ayat 91. Monggo dibuka. HP-nya sudah ada aplikasi Qurannya ya, Bu? Surat Ali Imran ayat apa? 91. Monggo siapa? Al Imran ayat 91. Oke, saya menginginkan supaya ada yang bisa baca. Kemudian sinten dipersilakan. Monggo. Syukur. Ya. Nah ini Bapak sudah ya. Tidak akan diterima keputusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menembus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Alhamdulillah, sampun. Ini saya tekankan ya Bu, terjemahnya nggih. Kalau misalnya saya baca itu gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya bacakan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ada saya bacakan ayatnya nggih. Nggih. Sesungguhnya, nah ini sesungguhnya ini. Mesti Allah menggunakan kata sungguh, sesungguhnya orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir tadi loh Bu. Yang sudah saya sudah jelaskan tadi, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, orang yang tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, orang yang tidak mau mengimani Quran sebagai kitab suci, orang yang sudah tidak mau menerima Islam sebagai agama yang benar, maka wong sing koyok mune ku jenenge wong kafir. Dan mari kita lihat di sini, orang-orang yang kafir dan mati sebagai orang-orang kafir. Jadi matinya mati kafir. Ada orang itu gini, kafir matinya jadi muslim. Ada kan Bu? Ada orang asalnya itu muslim, matinya kafir. Nah, tapi ini tidak, start kafir, finish kafir. Itu loh maksudnya ayat ini. Bagaimana nasibnya orang yang kayak gitu? Ini ayat, ini Quran Bu, kitab suci ya. Panjenengan wajib yakin. Jadi karena Quran itu kebenaran absolut, kebenaran mutlak, itu Quran. Beda dengan kebenaran pola pikir. Kalau kebenaran pola pikir itu relatif, belum tentu benar. Tapi kalau sudah Gusti Allah yang ngomong, itu pasti benar. Panjenengan yakin kepada Quran, pasti panjenengan akan selamat hidupnya dunia akhirat. Orang yang tidak mau meyakini Quran, nuwun sewu, sedikit saya singgung. Sak pinter-pintere wong, sak jenius-jeniuse wong, profesor doktor titele. Tapi kalau orang itu pikirannya tidak diilhami oleh kitab suci Quran. Saya ulang supaya panjenengan paham. Sak pinter-pintere wong dunia ini, tapi kalau pikirannya itu tidak diilhami oleh kitab suci Quran, nuwun sewu, orang itu pasti tersesat hidupnya. Saya ulang, pasti tersesat hidupnya. Saya katakan pasti tersesat. Nanti sak pinter-pinter wong itu pasti apa jenenge tersesat dia, karena tidak diilhami oleh Al-Qur'an. Ingin bukti tak? Ingin bukti? Minta terus di sini. Masya Allah. Terus ini kok betul bujuk belasan. Asalnya saya memang kalau sudah menerangkan kayak gini, ini masalah iman gini Pak, itu agak kenceng saya Pak. Masalah ya. Jadi jangan sampai iman kita itu ya ambivalen.
Jadi maksudnya itu iota, dibuang itu. Lalu Quran yang sudah ngomong itu pasti benar, Pak. Tapi manusia kalau ngomong belum tentu benar. Itu kalau pola pikir ya. Tak contohkan, ini saya contohkan sedikit aja. Nek ono wong uripe sak pinter-pintere wong lalu dia tidak terilhami oleh Quran, itu pasti tersesat hidupnya. Saya buktikan. Ini pertanyaan sederhana saja. Bu, Bapak Ibu sudah mandi bersih, ya, harum, disampo, ya, kasih parfum, sabun, terus bersih apa? Bersih. Kenapa pakai wudhu? Makanya orang yang nggak paham tentang Islam, dia mesti nuduh, ya iya wong muslim itu, wong sing kentut itu nak ini, lah kok wajah sing dirusak? Ya, itu orang nggak paham, nggak ngerti Islam. Nah, itu Bapak Ibu, itu aja contoh kecil aja, itu aja sudah tersesat manusia kalau nggak mau taat sama Allah. Makanya orang muslim itu nek waktu sholat mau tawaf itu harus suci. Suci itu beda dengan bersih. Bersih belum tentu suci. Suci juga belum tentu bersih. Waduh, kira mungkin baru kali ini gitu. Suci belum tentu bersih. Papan tulis suci, ditulisi, nggak bersih kan? Tapi suci. Bersih juga belum tentu suci. Panjenengan ada jual soto, lalu kemudian mangkoknya dicuci, dicelupkan dengan air sedikit ada di timbo, kemudian dilapi, itu bersih apa suci? Bersih, tapi mangkoknya nggak suci. Kenapa? Karena airnya itu tidak digerojok dari atas. Itu tidak suci, Bu. Jadi suci itu belum tentu bersih, bersih juga belum tentu suci. Walaupun orang sudah mandi bersih, tapi dia tidak wudhu kalau sholat. Nah, sah apa buatan sholatnya? Nggak sah. Itu namanya tidak suci. Jadi Islam itu gitu. Ini bagi orang yang misalnya umpamanya menggunakan pola pikir, ini tidak utuh ini Bapak Ibu. Makanya kita kalau sholat disuruh suci, bukan bersih, disuruh suci dari hadas besar dan kecil. Mau contoh lagi dah. Masih banyak contohnya. Makanya saya ngomong tadi, nek ono wong pinter sundul langit ilmunya, tapi kalau dia tidak terilhami dengan syariat Islam, itu pasti sesat hidupnya. Bapak Ibu saya tanya, halal itu kelihatan apa enggak? Halal itu apa? Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan kan? Haram kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Panjenengan cuma melihat misalnya mobil bagus, waduh rek, panjenengan ngomong gini, mobil rek. Panjenengan kalau punya rumah, misalnya setingkat bagus seperti istana rumahnya, panjenengan kan no. Tapi panjenengan tidak mengerti rumah itu halal apa haram, karena kan nggak ngerti. Orang mungkin dia cuma hanya sukses dua rumah, tiba korupsi. Ayo, panjenengan bisa lah melihat enggak? Nggak bisa. Ini kalau tidak diilhami oleh Allah, tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih oleh Nabi Muhammad, tersesat hidupnya. Nggak akan dia itu selamat uripe. Walaupun sugih, walaupun punya pangkat jabatan, tetapi dia nyemplung rokok. Gara-gara apa? Dia tidak mengerti halal haram. Pun, saya teruskan. Nek ono wong kafir, tak terus ini. Matinya kafir. Lihat di ayat ini. Ya, orang ini gini. Tidak diterima, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Masya Allah. Jadi nek wong iku mati nek kafir, dia tidak akan bisa ditebus untuk menyelamatkan dirinya agar supaya tidak dimasukkan neraka. Jadi maksudnya ditebus. Iki loh duit emas sepenuh bumi. Bapak Ibu saya tanya, apakah ada orang punya emas sepenuh bumi di Indonesia ini atau di dunia ini? Mustahil, nggak akan ada emas sepenuh bumi Bapak. Kita ini loh cuma hanya emas 10 gram, Masya Allah, ini. Ibu,
mungkin 1 kilo emas, 1 kilo ya, itu emas sepenuh bumi. Itu memberitahukan kepada kita bahwa betapa orang mukmin itu, orang yang tidak kafir itu berarti dia mendapatkan nikmat yang terbesar. Tidak ada bandingannya. Orang itu bisa jadi selamat dari neraka gara-gara masih ada kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat sakti yang akan bisa menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Walaupun dia itu nyemplung rokok, tapi ujung-ujungnya dia masih punya masa depan, bisa diangkat dari neraka itu. Tetapi nek wong wis ono kalimat itu kata Rasulullah, maka dia akan hidup di neraka itu selama-lamanya, tidak punya harapan lagi. Walaupun ditebus dengan emas sepenuh bumi, Allah tidak akan menerima tebusan itu walaupun ditebus emas sepenuh bumi. Masya Allah. Berarti harga iman itu mahal atau betul? Mahal. Selama ini banyak orang itu menggadaikan iman dengan supermi Bu. Iman digadaikan dengan beras, iman digadaikan dengan opo. Nuwun sewu nggih. Nah, oleh karena itu, masya Allah, ayo kita jaga iman kita. Ayo kita jaga anak-anak keturunan kita. Jangan sampai begitu mudahnya memberikan anak perawan kita itu kepada laki-laki yang non-muslim gara-gara cuman wis mapan Pak, ganteng pisan Pak, irungnya bangir pisan Pak. Itu cuma hanya sebatas sampai mati saja. Orang itu sudah tidak akan punya derajat di mata Allah. Sampah, bagaikan sampah menurut Allah, karena Gusti Allah tidak akan menghisap orang yang tidak beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam nggak pakai dihisap, nggak pakai ditimbang, langsung dijambak rambut itu sama orang rokok. Ada ndak ayatnya yang ngomong gitu? Ada. Ayat surat berapa itu? Nggih, mboten napa-napa Bu. Jadi orang yang tidak punya iman itu besok di akhiratnya nggak pakai dihisap, langsung dibuang nang rokok naik sampah. Tak tunjukkan ayatnya, monggo. Nah, ini Bu, nggih, kita terang nggih, monggo. Silakan dibuka surat 18, mulai ayat 103, 105, 106. Surat 18 Al-Kahfi, mulai ayat 103 sampai 106. Ini Al-Quran Bu, jadi pasti benar. Monggo, Al-Kahfi 103, mulai 103. Katakanlah Muhammad, Monggo Bu. Nggih. apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, Lanjut Pak. yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baik. Lah, lanjut. Lanjut Pak Ji. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Masya Allah. Mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Di sini dan kami itu Allah. Bapak Ibu, kenapa Gusti Allah menggunakan kami? Kenapa Gusti Allah menggunakan kata aku? Kalau aku itu kata ganti orang pertama tunggal, itu aku. Tapi kalau kami, kata ganti orang pertama jamak, itu kami Bu. Berarti jamak itu berarti Tuhan itu banyak gitu. Apa itu rahasianya? Kenapa? Baik, Masya Allah Bu Haji, terima kasih. Karena menimbang itu tidak langsung Allah Pak, tapi melibatkan malaikat. Nah itu loh Pak, seperti kami rizkikan. Ada kan ayatnya, wa mimma rozakna, nah itu Allah, kami. Tetapi kan orang dapat rezeki itu kan tidak langsung gelodak dari langit Pak, tapi melalui petani, melalui dagang, melalui malaikat. Siapa? Malaikat pembagi rezeki.
Yang ngatur hujan, yang ngatur pertumbuhan, malaikat siapa? Nggih, enggak apa-apa. Enggak senjata, enggak apa-apa. Makanya gunanya kita ikut akad duha. Ini gini Pak. Ayo, siapa malaikat siapa pembagi rezeki? Malaikat Mikail. Alhamdulillah. Malaikat Mikail. Nah, itu yang memutar planet-planet, yang ngatur hujan, yang menumbuhkan pertumbuhan. Itu malaikat Mikail. Pun supaya ada masukan. Nanti kan bisa jawab, nanti ditanya cucunya. Yang siapa malaikat membagi rezeki yang? Enggak ngerti. Nah ini sudah ngerti ya Bu? Alhamdulillah. Saya teruskan panjenengan. Saya terus ya. Ini begini ayat ini Pak. Mulai ayat 103 itu gini. Ini ayat 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Maukah saya beritahu? Tentu saja ya Bu, kita mau. Itu Nabi Muhammad disuruh. Muhammad katakan. Nabi Muhammad disuruh Allah, katakan. Apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Ya tentu saja. Sangat penting kita diberitahu. Lah ini ayat ini. Lanjut. Ayo. Yaitu, ada yaitunya Bapak Ibu. Orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu menduga bahwa apa yang diperbuat itu ada guna dan manfaatnya. Ternyata muspro. Apa Bu muspro? Sia-sia, nggak ada gunanya. Orang yang bukan Islam itu kebaikannya itu belas nggak dinilai sama Allah. Walaupun orang itu sosial, dermawan, ya suka bantu orang, belas nggak ada gunanya. Menurut pandangan Allah itu nggak dicatat. Berarti orang yang beragama Islam itu untung apa tidak? Untung. Karena apa? Setiap hembusan nafasnya, semua detak jantungnya untuk berbuat baik, niat berbuat baik sudah dicatat sama malaikat. Rokib ini nyatet terus. Kerentek hati yang baik, ingin panjenengan tadi, ayo rek ikut pengajian, terus dicatat. Walaupun panjenengan itu tidak derek, niat tok dicatat. Apalagi sampai melakukan. Misalnya, wis aku tak nanti malam tak tahajud, ternyata keturun gak tahajud. Itu ganjaran nggak niat itu? Iya dapat itu. Tapi kalau ada orang misalnya niat jelek, kok gak dilakoni? Nol. Nggak diberi apa? Dicatat. Begitu dalam Islam itu Bu. Makanya orang beragama Islam itu beruntung karena setiap niatnya yang baik itu, walaupun belum dikerjakan, itu sudah dicatat oleh malaikat. Masya Allah. Tetapi orang yang beragama lain, nol. Ini Quran itu. Dia menduga, kalau aku besok itu akan masuk surga, aku besok akan begini-begini. Tapi menurut pandangan Allah ini, orang Muslim ya, itu nggak ada gunanya. Walaupun sebaik apapun. Sundul langit paribasane api nol menurut pandangan Allah. Mari. Siapa dia yang menduga itu? Ini ayat yang ke-105. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya. Dan mereka itulah kafir pula terhadap pertemuan dengannya. Dengan Allah maksudnya, bukan Tuhan lain ya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberi penimbangan. Gak pakai ditimbang. Untuk apa nimbang? Mereka sudah kafir kepada Allah. Ini Quran, Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah nggak akan nimbang, nggak akan nisak. Sudah, langsung dijambak rambut itu, calonan rokok. Begitu, nuwun sewu. Rokok kasar titik suara saya. Tapi saya ingin mempertegas keimanan kita ini, supaya kita jadi orang Muslim nggak pelincak-pelincuk ya Pak. Supaya tegas gitu. Jadi ini ono wong iku kafir kepada Allah. Tidak mengakui Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak mau meyakini kitab suci Quran sebagai kitab suci, dan dia juga tidak mengakui bahwa Islam sebagai agama yang benar.
maka orang itu sia-sia amal perbuatannya. Sampai di Quran itu digambarkan bagaikan fata morgana. Apa bu fata morgana? Ini Quran ngomong. Bagaikan debu ditiup angin yang sangat keras. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Ingin saya tunjukkan ayatnya, monggo ditunjukkan Bapak Ibu. Silakan dibuka. Surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-18. Surat Ibrahim itu surat 14. Monggo dibuka. Ayat 18. Monggo Pak Haji. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali, dan apa yang telah mereka usahakan di dunia yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Masya Allah. Quran yang ngomong sinten? Gusti Allah. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin kencang pada saat badai. Mereka tidak kuasa memperoleh manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Masya Allah. Ibu-ibu, ini berarti angin atau debu ditiup angin. Ini Gusti Allah ngomong, perumpamaan amal perbuatan yang wong kafir itu bagaikan debu ditiup angin. Entek apa betul? 16, nggak ada gunanya. Yang kedua, dibuka surat Al-Mu'minun ayat 39. Surat yang ke-23 ayat yang ke-39. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-39. Waduh, sekedap kok ada kekeliruan ini. Ntar Bapak, 39 ya. Sekedap Pak Haji. Nuwun sewu ini masih belum surat ketiga ini. Oh, sekedap Pak Haji. Dereng Pak, belum. Si An-Nur ya. Si ayatipun. Coba si An-Nur. sorry. Surat yang ke-24. 24 ayat yang ke-39. 39. Mugi-mugi pas Bapak Ibu. Oh ya leres, betul. Pangapunten nggih. Sorry. Surat 24 ayat 39. Nah, monggo Pak Haji. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada apa-apapun, dan didapatkan ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Masya Allah. Ini bagaikan fata morgana. Coba tandingan saya tanya, kenapa Bapak Ibu fata morgana itu Bapak Ibu? Allah, panjenengan biasanya naik mobil, lalu ada di tanah datar, ya, di jalan raya. Itu panjenengan kan melihat di sana kayaknya ada ombak gitu, kayak gelombang air ya Bu Haji ya. Jadi kayak gelombang air gitu. Jalan raya biasanya panas-panas sih Bu Haji. Nah, itu panjenengan, nah, itu contoh aja. Sebenarnya fata morgana itu kan gambaran kayaknya ada air di sana, tetapi ternyata kerikil di sana. Itu gambarannya amalnya orang kafir. Jadi berarti syarat pertama amal ibadah manusia ini dicatat Allah, itu diterima Allah, itu harus ada iman kepada Allah, agamanya harus Islam. Kalau orang agamanya non Islam, menurut orang Muslim itu gak dicatat oleh Allah, gak ditegakkan timbangannya besok di akhirat. Sementara ini mungkin ada orang ngomong, aku kan apik, aku kan juga ikut nyumbang, padahal agamanya duduk Islam. Banyak apa betul? Banyak, oke.
Tapi orang Muslim punya kesimpulan, punya keyakinan bahwa orang kayak gitu itu sia-sia amal perbuatannya, tidak ada gunanya menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iman itu harganya mahal apa tidak? Mahal, Bapak Ibu. Masya Allah. Tidak ada tandingannya. Emas penuh bumi itu gak didik. Itu gambarannya orang yang beriman. Jadi kita ini gimana? Bersyukur kan? Alhamdulillah ya Allah, aku telah dianugerahi Gusti Allah iman ini. Bos, saya ingin mengembangkan sedikit setelah ini mungkin. Ini sampai jam berapa Pak sih? Aku gak ngerti. Sampai? Ya. Nggak apa-apa, sedikit lagi. Alhamdulillah. Ini saya kembangkan sedikit ya. Jadi gini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau diparingi Gusti Allah iman, itu tidak semua orang hidup di muka bumi ini itu orang yang mau menerima Allah sebagai Tuhan. Saya ulang, tidak semua orang hidup di muka bumi ini mau menerima Muhammad sebagai Tuhan, mau menerima Quran sebagai kitab suci. Tidak semua. Ngoten itu sudah ditakdirkan Allah apa tidak? Ini saya kembangkan dulu. Ditakdirkan Allah enggak itu? Iya. Ini nanti akan saya kupas sedikit mengenai masalah takdir Allah. Ya, Pak, kan manusia itu kan sudah ditentukan Allah, Pak. Kafir muslimnya itu. Oh, kan itu. Iya, saya mengatakan maaf, iya. Tetapi saya belajar ilmu tauhid itu, di ilmu tauhid itu ada keterangan begini Bapak Ibu. Takdir itu menurut ulama tauhid itu dibagi dua garis besarnya. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang memang grand design Allah yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu namanya takdir Allah. Jadi sudah itu Allah yang tahu. Mulai di lauhil mahfuz dulu, zaman azalinya dulu, itu dicatat. Jadi langit dan bumi ini sudah diciptakan Allah berjodoh-jodoh. Itu sudah takdirnya Tuhan. Gak bisa panjenengan misalnya maunya demo kepada Tuhan. Tak contohkan. Bapak Ibu, langit lapis 7 itu pernah ikut bangun enggak? Langit lapis 7 itu panjenengan ikut bangun enggak? Enggak. Lah kok 7? Panjenengan minta 8 gitu, bisa? Oh, bisa. Gusti Allah kok yang menciptakan langit lapis 7 itu. Kenapa kok 7? Kenapa tidak 9? Itu desain Allah. Itu namanya takdirmu bro. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Tak tanya lagi, pergantian siang malam itu panjenengan bisa nggak merubah pergantian siang malam itu? Nggak bisa. Itu sesuai dengan strata tempat yang panjenengan tempati. Kalau misalnya di Indonesia itu biasanya ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian timur, ya Bu, ada Indonesia bagian tengah. Itu sudah didesain Tuhan. Itu nggak bisa panjenengan misalnya ojo dhisik orang, ojo bengi dhisik. Aku wis ojo siang dhisik, aku dhisik. Manten anyar. Nah, misalnya wong saya bahasa ya. Gak bisa. Itu namanya takdir mubrom. Mubrom. 1 tahun 12 bulan. Panjenengan minta 12 bulan bisa? Gak bisa. Wis 1 tahun 12 bulan Pak, aku minta 18 bulan. Nggak bisa. Itu sudah desain Allah, nggak bisa. Itu disebut takdir mubrom. Laki-laki perempuan, hidup mati, kaya miskin, itu semuanya desain Allah. Itu adalah zaman azalinya. Pandai bodoh, sarjana gak sarjana, ketemu jodoh, itu semuanya adalah desainnya Allah. Ini panjenengan kedah yakin, ya. Tetapi ada tetapinya,
Ya, walaupun kafir dan muslim itu takdir Tuhan secara azalinya, secara zaman waktu di lauhil mahfudnya, tetapi ada tetapinya. Jika Allah itu menganugerahkan wilayah manusia untuk merubah, itu berarti sudah ada dalam wilayah manusia. Itu disebut takdir mu'allaq. Saya ulang supaya paham. Allah itu memberikan anugerah kepada manusia untuk bisa merubah takdir itu atas izin Allah juga, tetapi masih diberi wilayah manusianya itu. Itu ada, Bu. Saya contohkan. Membuat hujan buatan bisa nggak manusia? Bisa. Itu karena Gusti Allah menganugerahkan kepada manusia. Itu bisa dirubah. Benar, Bu? Kaya miskin bisa dirubah nggak? Bisa. Sehat sakit bisa nggak dirubah? Bisa. Tetapi ada tetapinya, Bapak Ibu. Itu kembali ke Allah juga. Manusia sudah mengadakan perubahan, tetapi Allah yang menentukan. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Tapi manusia disuruh usaha, tidak boleh begini. Urusan sembuh, urusan sakit, urusan Gusti Allah lah. Apa dewi turu wis kan berobat kok sembuh-sembuh dewi. Bisa enggak? Bisa. Urusan sarjana enggak sarjana itu urusan Gusti Allah lah. Urusan masalah turu gak ada kuliah. Bisa jadi sarjana enggak? Oh bisa. Itu Quran yang ngomong gini. Nanti panjang buka ayatnya. Surat 13 ayat 11. Surat 13 ayat 11. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq. Nah, pakai ki belakangnya. Ya, pakai ki. Itu berarti diserahkan kepada manusia. Kalau manusia tidak mau merubah takdirnya, itu manusialah yang salah, manusia yang tersesat, salah, karena Allah masih memberikan kepada manusia itu wilayah untuk merubahnya. Oh gitu. Walaupun Allah telah menentukan pada waktu zaman azalinya orang kafir dan muslim, tapi Gusti Allah itu yang tahu. Manusia disuruh untuk berusaha agar menjemput hidayah itu. Manusia tidak boleh lalu kemudian diem seribu bahasa. Urusan kafir muslim, urusan Gusti Allah, Pak. Masih senajan aku wis gak ada usaha kok ada di muslim dewi, nggak bisa. Karena urusan iman dan Islam itu wilayah manusia. Urusan kaya miskin wilayah manusia, urusan pandai bodoh urusan itu wilayah manusia. Gitu loh Bapak Ibu. Urusan sembuh dari sakit itu wilayah manusia, karena Gusti Allah menganugerahkan wilayah itu kepada manusia untuk merubahnya. Ayatnya surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak Ji, bisa diterjemah Pak Ji? Terus malaikat-malaikat yang selalu menjaga beriringan dari depan, dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Allah. Tidak ada pelindung bagi mereka. Masya Allah. Jadi Gusti Allah ngomong, sesungguhnya aku atau kami tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang harus merubah nasibnya. Itu berarti diberi wilayah manusia ini Bapak Ibu untuk berdaya upaya merubah nasibnya itu. Tetapi urusan nanti berubah apa tidak, urusan dari Gusti Allah juga, gitu loh Bapak Ibu. Jadi tapi malah disuruh untuk berusaha, gitu loh maksudnya. Aku maling niki wis takdir Gusti Allah. Salah apa mboten? Salah. Wong Quran yang ngomong kok dipotong tangannya orang yang mencuri itu, kan dilarang sudah. Manusia kan diberi potensi akal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Itu sudah diutus seorang nabi dan rasul, Bapak Ibu, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau manusia misalnya sudah ngerti kalau mencuri itu salah, kenapa sih diterabas saja? Itu berarti menunjukkan dialah yang akan bertanggung jawab besok di hadapan Allah. Karena Gusti Allah telah menunjukkan kalau mencuri itu nggak boleh, makan babi itu nggak boleh, judi itu nggak boleh, minuman keras itu nggak boleh. Tapi saya diterabas, sing salah siapa? Ya manusia, Gusti Allah sudah menunjukkan. Dengan maksudnya, itu artinya ini wilayah manusianya untuk merubah, untuk bisa membedakan ini sing salah, ini sing bener. Nek ono wong misalnya wis iki ditunjukkan Gusti Allah, iki sing bener iki rene, iki sing salah itu begini. Kenapa masih diterabas? Itu berarti sing salah manusia, Bapak Ibu, Qur'annya. Apakah Allah menyesatkan manusia? Enggak. Ketika Rasul sudah diutus, ketika Rasul sudah menyampaikan ini Tuhan itu Allah, ya Muhammad itu Nabi dan Rasul, dia kok masih kafir aja, berarti dia salah karena dia sudah ditunjukkan Allah. Ada ndak ayatnya itu dalam Quran? Ada. Buka surat 9 ayat yang ke-115. Surat 9 itu surat At-Taubah ayat yang ke-115. Surat 9 ayat 115. Ini tak kembangkan sedikit panjenengan ya. Yes. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyelesaikan suatu tahun setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Allah, ini Gusti Allah, sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia Allah memberi petunjuk. Kita sudah diberi petunjuk belum? Oh, sudah. Sholat 5 waktu itu sing bener. Puasa Ramadan itu wajib. Rukun Islam itu ada 5. Oh, sudah. Jidat, rolat, lukat, patsomoji, nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, lukat, nomor 3 zakat, patso, nomor 4 poso, moji, nomor 5 pergi haji. Ini ditunjukkan enggak oleh Allah? Iya, gitu. Kemudian hukum Islam ada berapa? Hukum Islam itu rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa? 6. Hukum Islam ada berapa? Hukum Islam Ini Quran menutup haram halal, makruh, mubah, itu ya. betul, itu hukum Islam. Hukum Islam ada 5. Nomor 1 wajib, nomor 2 sunnah, nomor 3 haram, nomor 4 mubah, nomor 5 makruh. Ada enggak dalam hukum Islam 5 itu? Iya, makanya panjenengan memprioritaskan yang mana? Ini sunnah atau wajib? Panjenengan saya tanya, wajib itu ada berapa? Nah ini 2, 100. Fardu ain, fardu kifayah, wajib ain, wajib kifayah. Oh itu namanya. Panjenengan ini wajib ain. Apa fardu ain itu? Yaitu kewajiban yang ditanggung oleh masing-masing individu, nggak boleh diwakilkan. Kalau ada orang ngomong gini, Pak, panjenengan sudah sholat subuh nih, Pak Mudin itu sembahyang, nggak boleh, karena wajib ini fardu ain. Oh, gitu loh Bapak Ibu. Tak tanya lagi. Orang harus bisa membaca Quran dengan tartil. Itu wajib ain apa fardu kifayah? Ain. Orang Muslim wajib bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ada ndak ayatnya dalam Quran? Ada. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Itu hukumnya fardu ain, Bapak Ibu. Kalau ada orang kok belum bisa membaca Quran dengan baik dan benar, nuwun sewu, niki mboten panjenengan. Ya, insya Allah jamaah kita ini sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Maka orang wajib belajar supaya bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Itu fardu ain hukumnya. Nggak boleh diwakilkan. Gitu.
Gak boleh misalnya wis wong ustaz wis pinter-pinter kok maca Quran wis gak apa-apa aku gak iso. Dosa. Berdosa apa? Tentu fardu ain hukumnya. Nah, ayo tak tanya lagi. Menutup aurat itu fardu ain atau fardu kifayah? Ain. Ada orang gak nutup auratnya, rambutnya seketok, disaman karo wong liya. Maksudnya orang ajnabiyah itu orang lain. Dosa. Berdosa menurut Islam. Berdosa. Karena orang muslim itu harus nutup aurat. Oh gitu. Kalau memang di rumah dilihat misalnya oleh suaminya, nggak apa-apa, itu boleh. Tetapi kalau sampai keluar rumah, lalu dia terlihat rambutnya, dilihat orang lain, dia menanggung dosa. Dan itu fardu ain. Jadi nggak boleh begini, ikuti profesor, pak anaknya profesor kan nutup aurat itu silakan, itu urusan mereka. Besok bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah, kan itu fardu ain. Gitu. Jadi ditanggung sendiri. Tapi kalau fardu kifayah, nah itu boleh diwakilkan. Misalnya gitu, Pak Ji, ini mau derek sholat jenazah, aku gak iso tadi. Oh, oleh Pak Budi ini sholat jenazah, gak apa-apa, sah. Itu dia gak kena dosa, karena itu fardu kifayah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, wes, sekarang larangan ada berapa? Tadi kan perintah ada dua ya, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Larangan ada dua, larangan haram dan larangan makruh. Makruh itu hendaknya lah dijauhi, kan itu larangan. Nah, gitu loh Bapak Ibu, itu larangan itu. Makruh, walaupun makruh tidak boleh meremehkan makruh, nggak boleh. Ayo contohnya makruh itu kayak apa? Nuwun sewu gak merokok lah, sakno iki apa sing ngerokok ngene. Tapi nuwun sewu untuk merokok itu makruh. Menurut ketetapane ulama Muhammadiyah haram merokok itu. Tapi ketetapane wong NU ada dua. Wong NU ngomong ini di Baksul Masail itu. Nek wonge iku mau sehat ngerokok makruh hukumnya. Tapi nek wonge iku mau sakit ngerokok hukumnya haram. Baksul Masail. Tapi nek wong Muhammadiyah enggak. Sudah, karena merokok itu adalah termasuk mudarat, karena itu bisa menyebabkan penyakit, karena itu adalah kesehatan, maka dihukumi haram oleh ulama Muhammadiyah. Silakan panjenengan derek yang mana? Itu kan kita disuruh milih. Kalau Pak Farid milih yang haram, karena Pak Farid gak merokok masalahnya. Sejak mulai dulu sudah, saya haram merokok, nggak boleh. Ngoten Bapak Ibu. Pun ya tegas nggih. Nah, wis tak sampaikan ke panjenengan. Jadi nek ana wong iku sampai kafir hidupnya di dunia, salahnya sendiri. Karena Gusti Allah ngomong, Allah tidak menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberi petunjuk. Ini Quran. Surat 9 ayat 115 tadi loh. Gitu. Makanya iman itu harus dijemput. Jadi tidak boleh derek-derek. Iman itu orang muslim itu harus punya pegangan sendiri, punya keyakinan yang teguh kepada Allah. Jadi tidak boleh itu dipengaruhi oleh siapapun. Iman kepada Allah maksudnya Bapak Ibu. Iman kepada agama yang kita peluk ini, iman kepada kitab suci Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu adalah merupakan nikmat yang paling besar yang kita syukuri sampai hari ini, karena tidak semua orang itu mau memeluk Islam. Saya ulang, tidak semua manusia hidup di muka bumi ini mau nerimo Islam sebagai agama. Kalau kita diparingi Allah anugerah iman itu, maka kita berarti mendapat nikmat yang paling besar. Karena nikmat finansial, nikmat materi itu hanya sampai mati. Setelah mati sudah tidak dibawa lagi. Rumah sebesar apapun, seindah apapun, tabungan sebanyak apapun, pangkat jabatan setinggi apapun, tetapi nek wis mati iku gak digowo. Bener apa mboten? Leres. Tapi kalau iman gak dibawa sampai mati dengan hormat,
Nok nggone kuburane wis digebuki karo malaikat Bapak Ibu. Kuburane iki durung akhirat gitu. Raja Fir'aun itu pagi petang itu sudah diperlihatkan siksa neraka. Quran, dalam Quran ada. Berarti susah. Bapak Ibu saya tanya, roh itu apakah mati? Apakah roh itu mati? Besik ini pengajian ini kesuwe. Apakah roh mati? Roh itu kalau mati itu apa? Definisinya mati itu apa? Aduh Pak Yus, gerak-gerak mati. Apa Bu mati itu? Insya Allah. Ya boleh diterang teman-teman di sini ya. Nggih, tak apa. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Ini banyak ilmu loh Bu. Nggih. Kalau ingin melanjutkan nanti ke Alfal, saya ngajar ke Alfal masalah. Namun saya ini Bulina atau di Bulina? Bulina. Bulina itu kan santri Al-Fa'lah itu. Bulina Zainuddin. Mboten derek? Oh ya, itu kan santri saya di Al-Fa'lah. Biasanya derek ya Bu. Yes. Saya teruskan sedikit lagi nggih. Setelah ini dan kita ini sudah 8:30 Bapak Ibu ya. Sudah hampir 8:30 ya. Saya teruskan ya. Bapak Ibu, mati itu definisinya kalau saya ambil dari tafsir An-Nur ya, tafsirnya Pak Zuhaili. Jadi mati itu artinya adalah hanya pisahnya jasad dengan ruh. Nek wis Gusti Allah mentakdirkan pisah jasate karo ruhe iku disebut mati menurut ulama tafsir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya An-Nur. Oleh karena itu, roh itu tidak mati. Dia hidup di alam yang berbeda. Bisa saja dia bahagia, roh itu di alam kuburnya. Bisa saja roh itu susah di alam barzah. Ibu ingin tahu ayat Qur'annya bahwa ruh orang kafir itu susah atau? Susah. Ada enggak Qur'annya? Wonten Pak Farid, surat apa ya berapa? Jadi roh itu susah. Iku nek wonge kafir, jadi minta supaya dikembalikan ke dunia. Aku tak beramal soleh, tidak seperti apa yang aku kerjakan selama ini. Saya ngomong apa sapa? Roh itu berita dari Allah, Bu. Kalau kita tidak dari Quran, kalau dari wartawan, mungkin bisa bok wartawannya. Tapi kalau sudah Gusti Allah yang memberitahu dalam Quran, pasti yakin kita, begitu ternyata. Roh itu di alam kuburnya juga susah. Mari sekarang kita buka sedikit ayatnya, nih. Suratipun surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Surat yang kedua 3, ayat yang ke-99 dan 100. Monggo. 99 dan 100. Pak Ji, dipun terjemah Pak Ji. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. 100 Pak Ji, lanjut. Agar aku dapat berbuat kebajikan dan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah balik yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Masya Allah. Saya bacakan ayatnya lagi supaya biar lebih tajam, lagi lebih keras maksudnya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Ini orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, Bapak Ibu, sing berkata sinten? Wong kafir kan, sing mati niku ngomong. Lho kok iso ngomong? Niki napa nih sing ngomongin? Lah, berarti ruhe urip apa mati? Hidup.
Buktinya dia ngomong. Ini Quran loh Bu. Ya, nek gak percaya buktekno diri. Ini Gusti Allah loh yang ngomong Pak. Ya, ya. Jadi orang-orang kafir yang wis mati bisa ngomong, loh berarti ruhe. Sebenarnya bedanya kalau kita itu masih hidup dengan mati. Nih hidup kita kan masih punya jasad Bapak Ibu ya. Jadi karepe roh itu bisa digambarkan gejalanya dengan jasad. Jadi misalnya contoh, wes aku tak adus, ngomong ini lidahnya, aku tak adus, aku tak buang air, aku tak minum. Masalah sik duit mulut. Ini instrumennya ini si Allah, jenenge mulut. Tetapi nek wong wis mati, nggak bisa. Wong itu sudah pisah jasad dengan rohnya. Jadi berarti rohnya sing ngomong, bukan jasadnya. Nah, percaya enggak? Monggo, panjenengan buktikan diri nek percaya. Ini Gusti Allah sing ngomong. Jadi berarti roh masih hidup enggak? Bisa ini ngomong ini rohnya. Lalu bagaimana jawabannya? Lanjut. Agar aku dapat beramal soleh. Nah, isi ngomong orang yang kayak gini ini menyesal apa betul? Menyesal Pak, karena dia hidupnya nonggonin dunia itu, maksudnya kasatnya itu tertutup gitu. Jadi dia ngeyel, Tuhanku ini ngeyel dia. Urip nang dunia masalahnya. Jadi wong iku saya katakan atas sisi urip nonggonin dunia ngeyel apa betul? Pasti ngeyel. Dia dealing nunggu masih doling masa ya sik bantap tok ae. Panjenengan eling ono wong melawan agama Islam Nabi Muhammad diajak kan gitu Bu. Masih banyak enggak di YouTube itu? Ada namanya Ustadz Zuma. Panjenengan perso Ustadz Zuma. Di YouTube itu. Itu kan sudah menerangkan kitab Taurat itu begini, kitab Injil begini, tapi mereka memel aja. Zuma itu membuat Kristen lah ceru ngono ya. Ustadz Zuma digitukan. Ngeyel. Adalah tapi si urip nang donya menene wis nang kuburan dia pasti akan menyesal. Dia ingin kembali ke dunia lagi. Dia ngomong begini, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak. Maksudnya gini, yuk gak iso lah, bahasa gitu, bahasa kasarnya, yuk gak iso lah gitu. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi posisinya di mana? Barzakh. Barzakh itu sekat Bapak Ibu antara dunia sama kubur. Itu ada sekat namanya barzakh. Itu sekat pembatas gitu. Jadi nggak bisa. Oleh karena itu roh-rohnya orang yang sudah mati itu nggak bisa berkelayan nanggonin dunia. Jadi ada roh gentayangan. Itu gak bener. Saya ulang, nek ana roh gentayangan itu gak bener. Ini Quran yang ngomong. Jadi berarti sing gentayangan itu apanya? Jin. Korin pada waktu dia hidup itu kan ditemani korin. Ini nanti akan saya jelaskan kepada panjenengan. Ini aku diundang meneh. Gak diundang ya wis titik. Nanti tak jelaskan semua itu. Bedanya setan, jin, malaikat, roh tak terangkan nanti panjenengan. Ini sih durung iki mulai ini aku waktu ini sih panjang Bapak Ibu ya. Insyaallah mudah-mudahan itu. Jadi ruh wong sing gentayangan itu ruhnya Pak. Karena kon ngomong, nggak mungkin kamu bisa kembali ke dunia lagi. Wong kon niku wis alam barzakh, ada sekat juga nggak bisa. Tetapi sing gentayangan itu adalah korinnya pada waktu di dunia. Karena manusia itu ditemani 4 malaikat. Per manusia itu malaikat 4 yang nemani. Rokib, atid, kafadoh, depan belakang. Malaikat 4. Sedang 1 jin namanya korin. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah panjenengan juga ditemani jin? Nah, saya juga ditemani jin. Tapi jin yang ikut aku itu tunduk kepadaku atas izin Allah. Jadi jinnya itu sudah nggak membisikkan jelek lagi, tetapi membisikkan yang baik-baik. Karena apa? Daya Nabi itu lebih kuat daripada daya jin. Tapi kalau orang itu dayanya kalah dengan jin, maka dia akan mudah dibisikkan oleh alam pikirannya itu. Apa bedanya? Apa bedanya setan dengan nafsu? Nanti gak sekarang jawabannya. Tak teruskan. Jadi berarti manusia yang sudah hidup di kuburan itu nggak bisa, itu gentayangan nggak bisa. Ini Quran loh ya yang ngomong ya. Berarti susah apa tidak orang ini? Kok gak kerasan uripin di kuburan? Susah betul?
Susah. Panjenengan misalnya pindah rumah, wis, aku kan nggone Renggin, aku tak pindah nang Gunung Sarinda. Nang Gunung Sarinda itu mungkin lebih enak, kerasa apa. Tapi nang Gunung Sarinda misalnya kok banjir, paling padahal pindah nang Renggin naik. Kalau nang kono gak enak. Jadi kesimpulannya, kenapa dia mau ingin hidup kembali ke dunia? Karena hidupnya di kuburan susah. Gak mungkin dia kalau di kuburannya enak, dia akan senang dia di kuburan. Tapi kita ini orang Muslim, hidup di alam kuburnya susah mau senang? Seneng. Ayo dibuka ayatnya. Setelah ini kita akhiri. Seneng Pak. Jadi kita ini orang Muslim, pertahankan keimanan kita. Insya Allah kita wafat dalam keadaan Muslim. Nek ono wong wafat dalam keadaan Muslim, uripin kuburan, insya Allah akan diberi berkah rahmat dari Allah. Quran sing ngomong. Ayo dibuka ayatnya. Surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat yang ke-169, 170, dan 171. Monggo. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, 169, mulai 169. 171, 169. Haji, Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya Quran. Di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Masya Allah. Terus Pak Ji, ayat 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan. Mereka bergembira. Teruskan. Dan bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang Masya Allah. menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, Allah. mereka tidak bersedih hati. Lanjut. Mereka bergirang Bergirang hati. dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi hidupnya orang mukmin yang gugur di jalan Allah. Bapak Ibu, menurut ulama tafsir, gugur di jalan Allah itu macam-macam. Jadi panjenengan jangan kemudian terus perang menutok, enggak. Jadi gugur di jalan Allah karena gugur mati dalam keadaan peperangan. Ada gugur di jalan Allah karena hidupnya sampai di penghujung akhir hayatnya itu mati dalam keadaan Islam. Itu namanya gugur di jalan Allah. Gugur syahid misalnya melahirkan mati, orang yang tenggelam mati, itu namanya gugur syahid. Tetapi syahidnya beda dengan syahid gugur berperang untuk membela agama Allah. Beda. Tetapi Gusti Allah ngomong, jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Dia itu hidup dan Allah memberikan rezeki. Nek gak percaya buktekno dewi. Apa durung mati ini ya Bu? Nah, kita kan sudah dapat berita dari Allah. Kita tuh mau percaya kepada apa lagi? Siapa lagi yang mau kita percaya kalau tidak Gusti Allah yang memberitahu kita gitu loh Pak. Ini masalah gaib permasalahannya. Nah, ya mereka bergirang hati. Disebut di sini. Ya, mereka bergirang hati. Ya, dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul. Jadi mereka tuh gini bahasanya, ya Allah aku emak bisa nggone kene, ya Allah anak-anakku nah cepet nyusul aku ya Allah, aku masalah enak bisa kene gitu loh. Cepet anak-anakku nah nyusul aku. Ngono lho Bu maksudnya ayat ini Bu. Jadi dia tuh gembira di alam situ. Maka dia kerasan, dia tidak akan mau pulang lagi. Kalau boleh dunia panas kayak gini, banjir bareng debunya akeh bisa. Adek mikir belanja bisa. Mikir bayar listrik, bayar pajak. Enak apa mboten urip tentunya. Ayo. Enak hidup di alam barzakh. Seneng ini Bu, alam barzaknya. Jadi panjenengan gak usah susah. Taat nang Allah, sholat sing tekun, ngaji sing aktif, pengajian sing aktif ya Bu. Nanti panjenengan hidupnya nanti kalau sudah wafat akan dapat rahmat Gusti Allah. Hidup di alam kubur seneng, masya Allah. Dikira agak seneng itu. Itu Quran ini yang ngomong. Bapak Ibu, masya Allah. Pun ya. Jadi berarti ruhe wong sing wis mati tak kuburan itu urip apa mati? Hidup. Dia merasakan senang di dalamnya, dia merasa suka susah juga.
Karena itu adalah akibat daripada perbuatannya hidup di dunia. Kenapa dia sudah ditunjukkan oleh Allah, ini yang benar, ini yang salah, kok sih diterabas saya. Ini loh kafir, nggak boleh. Ini yang beriman, sudah ditunjukkan Allah. Kurang cukup lah orang apa Gusti Allah menunjukkan itu. Kan gitu maksudnya Bapak Ibu. Begitu nggih, Masya Allah. Mudah-mudahan pengajian yang sangat berharga sekali pada pagi duha ini, saya mohon maaf, mungkin kata-kata saya ini sangat tidak berkenan di hati panjenengan karena mungkin terlalu kenceng atau terlalu keras gitu. Tapi nuwun sewu, saya menyampaikan kebenaran yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita rupanya kalau kita kembali ke Al-Quran itu rasanya dalam hati kita itu sakit gitu loh, daripada keomongan kita sendiri. Cuma saya kan bagian tukang ngomong gitu. Jadi mudah-mudahan ya ada guna dan manfaatnya, insya Allah. Begitu, mungkin ada unek-unek yang butuh ditanyakan. Oke, engkang pundi engkang dengan saya ya Pak Ji, niki men Pak Ji. Lu panjenengan rumiyin Pak Ji. Oh ya, ketemu Pak Ji ya. Ayo, monggo Pak. Islam Indonesia itu dia tidak Islam karena belum ada yang Oke. Oh ya, jadi dia rupanya mati misalnya karena dia tidak diberitahu, belum ada yang memberitahu ya Pak Ji ya, tapi mati dhisik gitu ya. Bapak Ibu, begini hukumnya dalam ajaran Islam itu. Nek ono wong wis mendengar seruan adzan sudah didengar di mana-mana. Nabi Muhammad itu sudah diutus, itu wis ngerti, cuma dia tidak ada yang memberitahu aja. Tapi wis ngerti, nek Muhammad itu nabi wis ngerti. Seandainya begitu, maka kalau dia rupanya belum menjemput hidayah itu, maka dia yang disalahkan dalam Islam. Karena Gusti Allah telah mengutus seorang nabi dan rasul. Tetapi karena memang tidak tahu sama sekali, dia belum ada pemberitahuan belas sama sekali, maka dia tidak disalahkan. Karena apa? Dakwah belum sampai kepada dirinya. Itu tidak disalahkan karena dia tidak ngerti gitu loh. Tetapi kalau dia itu sudah ngerti, adzan sudah terdengar melalui televisi, melalui radio-radio, melalui HP misalnya, tapi mereka tetap dia itu kok bersikukuh kepada agamanya sendiri lalu mati, dialah yang disalahkan karena dia sudah mendengar seruan. Begitu Pak, hukumnya itu begitu Pak. Jadi tetapi kalau memang itu Islam belum masuk ke Indonesia karena dia tidak ngerti, lalu dia tidak ngerti memang Islam itu adalah agama yang benar, maka dia tidak disalahkan. Allah yang kita kembalikan ke Allah nanti, hukumannya apa, dihukum apa tidak. Nek Allah mengampuni, maka Allah akan tidak menyiksa, akan memasukkan ke surga. Akan tetapi kalau Gusti Allah itu menyiksa mereka, maka dialah yang akan disiksa Allah. Begitu ya Bu. Jadi berarti kami sebagai orang Muslim itu mengerti strategi syariatnya cuma gitu aja. Jadi itu kita kembalikan ke Allah karena mereka tidak mengerti, tapi apabila mereka sudah mengerti, lalu dia tetap diam, tidak mau nyambut, tidak mau menjemput, dialah yang disalahkan. Begitu Pak. Jawaban saya begitu ya Pak. Begitu. Jadi berarti mudah-mudahan aja ya Pak, yang mati-mati sebelum Islam itu orang itu tahu, maka Allah mengampuninya. Ya, insya Allah. Ada lagi Pak Ji? Monggo Pak Ji. Yeah. Bentuk apa rezekinya roh itu? Apa butuh ngombe, apa butuh makan, apa butuh rawon, apa butuh pecel. Jadi rezekinya orang yang hidup di alam kubur itu rahmati Gusti Allah. Rahmat. Jadi dia sudah tidak butuh makanan materi itu. Karena makanan materi itu khusus diperuntukkan orang yang masih punya jasa. Jadi roh itu makanannya bukan makanan finansial, bukan makanan materi, tetapi rahmati Gusti Allah. Jadi dia itu dapat kegembiraan dari Allah karena di sana sudah dibuka oleh Allah, rupanya hawanya sejuk, senang, baunya harum, kemudian dihibur oleh Allah dengan hiburan di situ, diperlihatkan surga, gitu Bu. Itu rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu tidak cuma hanya berupa makanan minuman. Kalau masih hidup berupa makanan minuman,
butuh makan, butuh minum. Mulai apa? Si ono jasate, butuh rumah, butuh kendaraan. Si ono jasate. Makanya wong-wong itu pagi-pagi kemudian terus dia menyebar kemana-mana bawa sepeda motor. Saya itu kalau misalnya di perempatan jalan itu ada lampu merah berdiam semua. Kemudian begitu lampu hijau, masya Allah, ratusan orang itu butuh makan, butuh finansial karena dia rupanya masih punya jasa. Tapi ini jasa pisah teko ruhe itu mendapat rezeki dari Allah, itu dapat rahmat Gusti Allah. Gini, itu yang dimaksud Bapak Ibu. Makanya makanan rohani itu adalah kesenangan, ketenangan, ketentraman, rasa seneng, itu makanan rohani. Akan tetapi makanan jasmani itu adalah makan minum berupa nasi dan lain. Begitu Bapak Ibu. Dan ini butuh dibuktikan. Apakah janji Allah itu bohong? Apa benar? Tapi Gusti Allah tidak pernah berbohong. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Benar. Disebut dalam Quran. Janji Allah itu tidak pernah diingkari. Janji Allah itu pasti benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah tidak pernah didurhakai oleh Allah. Begitu. Begitu ya Pak Ji. Jadi berarti rezeki itu rahmati Gusti Allah, rupa ketenangan, ketentraman, rasa senang, gembira di dalamnya, diperlihatkan apa namanya balasan-balasan di surga itu, nanti baunya harum semerbak, enak Bapak itu, seneng. Jadi wis gak butuh boleh, lanjutnya. Wis aku seneng kok kene Mas. Begitu. Karena itu Bu. Nanti nggih rezeki nggih. Rezeki Gusti Allah itu gitu. Pun. Ayo Mas, masih ada lagi Mas. Orang itu dalam hidupnya nggak pernah puasa, tapi di dalam hatinya ada Orang itu nggak pernah puasa, sorry, tapi ada dalam dirinya itu iman. Jadi berarti orang itu disebut kafir apa fasik. Nah, gini, menurut syariat Islam, orang itu apabila diwajibkan puasa, lalu dia ngomong begini, oh aku gak poso, gak kuat. Namun pada diwajib-wajib puasa itu, nggak reyopo. Ngoten itu jadi nolak, nopo dia nggak mau berpuasa. Nolak. Contoh lagi, namun apa sembahyang itu? Untung nggak sebelah nggak sembahyang soge kok. Ono wong sembahyang bendino kere ae. Ngoten itu nolak enggak? Nolak. Nek ono wong nolak kebenaran yang datang dari Allah, padahal itu kebenaran. Puasa itu kan kebenaran ya Bapak ya, al-haq. Tetapi dia tolak, maka dia dihukumi kafir. Saya ulang, orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dihukumi kafir. Tapi kalau ada orang ngomong gini, iya ibu, aku sih gak mau berbu sembahyang itu bu, aku sih ada soyo, anakku sih cilik-cilik, sakjane yang kepengen aku sembahyang, tapi sih durung mau berbu, ngoten niku nolak apa mboten? Tidak, hukumnya fasik ini. Jadi dihukumi fasik orang kayak gini nih. Nanti akan ditotal oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Banyak mana kebaikannya dengan dosanya. Nih banyak baiknya dilebokno swarga, tapi nek jeblok kebaikannya, dia rupanya dosane lebih banyak, dicemplungno neraka. Oleh si ono imane niku wau, gak nolak kebenaran niku wau. Bapak Ibu, begitu ya Mas. Dia nggak poso niku nolak no betul. Nolak ya gak poso ngono ae. Nah, itu kan masih butuh dijelaskan. Dia nggak puasa itu karena sebab apa? Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan ya Pak. Ya, wa in kuntum, mesti kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Disebut dalam Quran itu. Apabila kalian itu bepergian, ya kamu tidak bisa puasa, boleh kamu nggak puasa, tapi hitunglah hari-hari yang kamu tinggalkan dan bayarlah pada bulan yang lain.
Apabila misalnya hamil, misalnya advis dokter yang ngomong, Bu, panjenengan nggak bisa Bu kalau puasa Bu, akhirnya nggak poso, ya kan? Tapi masih kita lihat nanti apabila misalnya hamil lagi tahun ngarep, ya apa tahun ini nggak bisa poso gara-gara hamil ya Bu, tahun ngarep hamil meneh, nah kayak gitu kan berat. Maka disebut dalam Quran, apabila kamu tidak mampu untuk melaksanakan siam, maka bayarlah fidyah. Ada disebut dalam Al-Quran itu. Atau sakit, ingkana minkum maridon aw ala safarin. Maridon, sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi ada orang yang gini, gak poso itu sehat, poso mai kumat, begitu. Jadi poso itu mai kumat, gak poso sehat, poso kumat naik. Berarti orang kayak gini nih termasuk orang yang tidak mampu puasa, maka wajib membayar fidyah. Ada ayatnya disebut dalam syariat itu begitu. Nah ini gara-gara opo gak poso itu ya Mas, gara-gara nolak opo memang gak kuat poso. Lah iya wong wis gerang kok gak kuat. Marek cilik umur 6 tahun wis kuat kok. Apa maneh sing gerang ya teman-teman kuate sakjane. Cuma mungkin gak pakai iman apa dia Pak, imannya kurang. Makanya Gusti Allah ngomong, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil ini orang beriman. Kalau orang yang tidak ada imannya atau kurang imannya, dia pasti nggak akan mau puasa. Kan dipanggil itu orang beriman. Ini orang yang gak mata iman ya itu tadi gak gelem poso, tapi ngakoni nek Gusti Allah ono. Iya. Tapi namanya orang kayak gitu itu namanya berdosa karena dia tidak mau menerima sepenuh hati dengan keimanannya itu. Buktinya dia gak poso. Padahal sakjane wong Islam itu harus tunduk dan patuh, diatur Allah itu karena dia muslim. Muslim terusnya apa? Tunduk dan patuh. Kalau mau jadi muslim, maulah diatur Allah. Kalau mau tidak jadi orang muslim, maka silakan aja bebas. Itu nggak ada masalah. Silakan. Gitu Bapak Ibu. Ini Quran ya. Sampun, kira-kira sampai di sini akan kita lanjutkan insya Allah kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah manfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang sangat tidak berkenan ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan saya masih bisa ketemu lagi dengan panjenengan insyaallah. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.